Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Adam. Saya dari kelas 5D Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem penunjang keputusan. Model pengambilan keputusan adalah dimulai pada tahap penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Jadi, proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemilihan, tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Contoh, pilihan mungkin menolak semua dan kembali ke tahap perancangan untuk menerbitkan pemecahan tambahan alternatif dan kembali ke tahap perancangan untuk menerbitkan pemecahan tambahan. Selanjutnya ada konsep dasar pembuatan keputusan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. SPK atau sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang memberikan akses yang mudah ke model keputusan dan data kepada pemakai guna menunjang tugas pembuatan keputusan semi terstruktur dan terstruktur. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan adalah arti suatu kegiatan bersinambung yang digerakkan oleh sebuah sasaran, mengubah sistem, bisnis, departemen, keluarga, dan sebagainya. Dari keadaan sekarang menjadi suatu keadaan yang diharapkan atau tujuan mengakibatkan suatu pencarian cara mencapainya. Proses ini sering disebut analisis cara tujuan. Model menentukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan ada pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada analisis dan laporan alternatif-alternatif. Yang ketiga, pemilihan di antara alternatif yang ada. Yang keempat, komunikasi dan pelaksanaan keputusan. Yang kelima, langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan SPK adalah sebuah sistem yang membantu satu atau lebih pengambil keputusan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat yang terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan dalam usaha memperbaiki efektivitas akhir dari outcome keputusan. Pada umumnya, laporan berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha definisi dan simulasi dalam usaha pemecahan. Di sini ada dua laporan. Yang pertama laporan berkala dan khusus, dan yang kedua laporan lengkap dan ringkas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang laporan berkala dan khusus. Laporan berkala atau periodic report yaitu laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu. Contohnya adalah analisis penjualan terhadap pelanggan per bulan, dan laporan khusus atau special report yaitu laporan yang dibuat ketika sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi. Contohnya laporan mengenai kecelakaan. Yang kedua ada laporan lengkap dan ringkas. Laporan lengkap atau detail report yaitu laporan yang memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau transaksi dan baris yang mewakili tindakan atau transaksi disebut baris lengkap atau detail line, sedangkan laporan ringkas atau summary report yaitu laporan yang menyertakan baris yang mewakili beberapa tindakan atau transaksi. Di sini ada model sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain,
Sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. SPK atau sistem penunjang keputusan merupakan produk gabungan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Di sini ada masalah terstruktur, merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada tiga tahap pertama, yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Yang kedua ada masalah tak terstruktur, merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada tiga tahap di atas. Yang ketiga, masalah semi terstruktur, merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau dua tahap. Telah diciptakan pemecah pemasalahan yang terdiri dari tiga jenis usaha. Yang pertama, persiapan, definisi, dan solusi. Selanjutnya ada pendekatan sistem dalam penunjang keputusan. Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor filosofi dari Columbia University. Pada awal abad ini, dalam bukunya tahun 1910, ia mengidentifikasi tiga seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu kontroversi secara memadai, yaitu ada mengenali kontroversi dan menimbun klaim alternatif dan membentuk penilaian. Dan ada struktur masalah dalam perusahaan. Sebenarnya dalam suatu organisasi sangat sedikit permasalahan yang sepenuhnya terstruktur atau sepenuhnya tidak terstruktur. Sebagian besar masalah adalah masalah semi terstruktur, yaitu manajer memiliki pemahaman yang kurang sempurna mengenai elemen-elemen yang dan hubungannya. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah. Ada tahap pemecah masalah. Dalam memecahkan masalah, kita berpegangan pada tiga jenis usaha yang harus dilakukan oleh manajer, yaitu usaha persiapan, usaha definisi, dan usaha solusi atau pemecahan. Usaha persiapan mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah dengan menyediakan orientasi sistem. Yang kedua ada usaha definisi, mencakup mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Yang terakhir, usaha solusi, mencakup mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu yang tampaknya terbaik, menerapkan solusi itu, dan membuat tindak lanjutnya untuk meyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan. Berikutnya ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian. Yang pertama ada usaha persiapan. Ada memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Ada juga mengenal sistem lingkungan dan mengidentifikasikan subsistem-subsistem perusahaan. Yang kedua ada usaha definisi. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Yang ketiga ada usaha pemecahan. Usaha pemecahan meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak, feasible, pemilihan alternatif terbaik, dan penerapannya. Ada pemecahan masalah. Kita mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Jadi, pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekankan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Pengembalian keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer yakini akan memberikan solusi terbaik atas tersebut. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai kendala contrasting yang mungkin baik internal maupun eksternal atau lingkungan. Di sini ada kendala internal dan kendala lingkungan. Apa itu kendala internal?
Kendala internal dapat berubah sumber daya yang terbatas seperti kurangnya bahan baku, modal kerja, SDM yang kurang memenuhi syarat, dan lain-lain. Yang kedua ada kendala lingkungan. Dapat berupa tekanan dari berbagai elemen lingkungan seperti pemerintah atau pesaing untuk bertindak menurut cara tertentu. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Sangat sering para manajer melihat gejala daripada masalah. Gejala menarik perhatian manajer melalui lingkaran umpan balik, namun gejala tidak mengungkapkan seluruhnya bahwa suatu masalah adalah penyebab dari suatu persoalan atau penyebab dari suatu peluang. Berikutnya ada faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah, mengumpulkan informasi, dan menggunakan informasi. Yang A. Merasakan masalah. Ada penghindar masalah, problem avoider, dan pemecah masalah, problem solver, dan pencari masalah, problem seeker. Yang ke B. Mengumpulkan informasi, gaya teratur, dan gaya menerima. Yang ke C. Menggunakan informasi, gaya semantik, dan gaya intuitif. Di sini ada tentang sistem penunjang keputusan atau SPK. Ada tiga hal utama yang perlu diketahui oleh penganalisis sistem pendukung keputusan, yaitu: satu, apakah pembuat keputusan utama bersifat analitis atau heuristik? Yang kedua, bagaimana keputusan dibuat dalam tiga fase: penyelesaian masalah dalam hal kecerdasan, perencanaan, dan pemilihan. Yang ketiga ada metode kriteria ganda yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah semi-terstruktur. Di sini ada karakteristik SPK yang yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK adalah salah satu cara mengorganisir informasi melibatkan penggunaan basis data yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan. SPK dirancang untuk pendekatan menyelesaikan masalah para pembuat keputusan dan kebutuhan-kebutuhan aplikasi. Yang kedua ada pengguna SPK. Pembuat keputusan dalam organisasi terjadi pada tiga level utama, yaitu level strategik, manajerial, dan operasional. Keputusan pada level operasional merupakan keputusan-keputusan terstruktur, yaitu keputusan-keputusan di mana suatu atau sebagian besar variabel-variabel yang ada diketahui dan bisa diprogram secara total atau secara menyeluruh dapat diotomatiskan. Yang ketiga ada konsep pembuatan keputusan. Beberapa konsep yang membantu dalam membuat SPK yaitu bagaimana keterkaitan antara SPK dengan pembuat keputusan, bagaimana menentukan gaya pembuat keputusan, dan fase-fase penyelesaian masalah. Ada pembuatan keputusan beresiko, ada gaya pembuatan keputusan fase, dan fase penyelesaian masalah. Dalam fase penyelesaian masalah ini, yang terutama ada kecerdasan, perencanaan, dan pemilihan. Dan juga ada pembuatan keputusan kriteria ganda. Dan terakhir, sistem ahli, jaringan saraf, dan perangkat keputusan lainnya. Yang terakhir ada lampiran artikel mengenai pendekatan sistem untuk memecahkan masalah dan pengembalian keputusan. Rangkap 4 yang dibahas pada kerangka investasi telah memberikan dasar yang berguna untuk memeriksa dan mengklasifikasikan persoalan yang berkaitan dengan keterlibatan manajemen dalam DSS. Kerangka tersebut juga telah memberikan cara yang baik untuk memeriksa kualitas pernyataan konvensional dalam DSS yang ada. Pemberi persetujuan dan administrator perencanaan DSS harus digabungkan atau dimasukkan ke dalam proses perencanaan bersama.
Evaluasi finansial DSS sulit dan jarang dilakukan, namun bila dilakukan harus sesuai pada nilai tambah dan biaya. Pemakai output DSS harus digunakan untuk menunjang pembuatan keputusan manajerial pada semua tingkat organisasi. Penemuan penunjukkan bahwa DSS benar-benar menunjang semua tingkat manajerial.